Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali malam hari ini kita melanjutkan kajian seputar Al-Qardu. Al-Qardu qismani, ay al-qardu qardani. Qard itu ada dua macam. Al-qard al-qismul awal al-qardul hasan. Yang pertama adalah al-qardul hasan atau pinjaman yang baik. Wal qismus tsani, kemudian bagian yang kedua al-qardur ribawi, ya, pinjaman riba. Yang dimaksud oleh syariat dengan al-qardul hasan adalah ma yu'tihi al-muqrid, min malin ilal muqtarid au ilal muhtaj, liyaruddahu au liyarudda mislahu fi hinin minal ahyan biduni syartin, ya. Nah, ini yang disebut dengan al-qardul hasan. Jadi al-qardul hasan itu adalah apa yang diserahkan oleh al-muqrid, ya, oleh orang yang punya harta, ila al-muqtarid, kepada orang yang meminjam, kepada orang yang berhajat, liyaruddahu au liyarudda mislahu, untuk kemudian yang meminjam ini mengembalikan barang tersebut, harta tersebut, baik bendanya atau nilainya, biduni syartimma, tanpa adanya persyaratan tertentu, tanpa adanya persyaratan berupa tambahan. Nah, jadi tidak ada persyaratan-persyaratan harus ditambah dan lain sebagainya. Jadi seberapa yang dipinjamkan, seberapa yang dijulung, maka segitulah yang dikembalikan. Nah, ini disebut dengan al-qardul hasan. Kemudian al-qardul hasan yang qasimu ila qismain.
Al-qardul hasan atau pinjaman yang baik itu sendiri dalam pandangan syariat itu dibagi dua. Pertama, qardul abdi li rabbih, pinjaman seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, artinya seseorang meminjamkan sesuatu kepada Allah. Ya. Nah, ini namanya al-qardul hasan. Ya. Nah, dalam kaitannya dengan seseorang meminjamkan hartanya kepada Allah itu, paling tidak kita menemukannya di dalam tiga surah. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 245, kemudian dalam surah Al-Hadid ayat 11, dan dalam surah At-Taghabun ayat 17. Ayat-ayat ini berbicara tentang al-qardul hasan. Ya, ay qardul abdi li rabbih, berbicara tentang pinjaman seorang hamba untuk Tuhannya. Ya. Jadi seorang hamba meminjamkan satu pinjaman kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 245 Allah menjelaskan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapakah yang berkeinginan meminjamkan Allah pinjaman yang baik. Nah, ya. Jadi Allah sendiri yang menyebut, yang menegaskan bahwa boleh terjadi di mana seorang hamba itu memberikan pinjaman kepada Allah. Ya. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, ya, fayudha'afu lahu ada'afan katsirah, maka pinjamannya itu akan dilipat gandakan oleh Allah dengan pelipatan yang banyak. Nah, jadi janji Allah nih, ayo siapa di antara kalian yang ingin meminjamkan kepadaku pinjaman yang baik, maka saya berjanji akan melipat gandakan pinjaman itu. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un, dan Allah itulah yang menahan rezeki, wa yabsut, dan membukakan pintu rezeki. Jadi Allah yang menahan rezeki dan Allah yang memberikan rezeki, dan kepadanya lah kalian itu dikembalikan. Nah, bagaimana bentuk meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik itu nanti akan kita lihat. Kemudian dalam ayat lain, Quran surah Al-Hadid ayat 11, Allah mengatakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'afu lahu wa lahu ajrun karim. Nah, artinya sama, barang siapa yang meminjamkan Allah berupa pinjaman yang baik, maka pinjaman itu akan dilipat gandakan oleh Allah, dan baginya ada pahala yang agung, ada pahala yang mulia bagi orang yang memberikan pinjaman kepada Allah. Kemudian dalam surah At-Taghabun, in tuqridullaha qardan hasana, apabila kalian memberikan pinjaman yang terbaik atau pinjaman yang baik kepada Allah, ya, yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim.
Dalam ayat ini Allah menjanjikan dua hal apabila kita memberikan pinjaman kepada Allah. Jaminan yang pertama, Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman tersebut, dan balasan yang kedua, Allah ampuni dosa-dosa kita. Nah, ini orang yang rajin meminjamkan Allah pinjaman yang baik, dia mendapatkan dua hal. Dan ini jaminannya pasti. Pertama, dilipat gandakan oleh Allah apa yang sudah kita pinjamkan kepada Allah, dan yang kedua, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, wallahu syakurun halim, dan Allah itu maha mensyukuri. Artinya maha berterima kasih, maha membalas segala kebaikan-kebaikan hamba. Halim, dan Allah itu maha penyantun. Nah, Quran surah At-Taghabun ayat 17. Nah, jamaah sekalian, di antara makna pinjaman hamba kepada Rabb-nya itu adalah di mana seorang muslim ya, memberikan sesuatu kepada saudaranya, ya, baik berupa harta, ya, berupa uang atau lainnya. Kemudian dia sama sekali tidak berharap agar apa yang sudah dia berikan itu dikembalikan. Ya. Yang dia harapkan itu hanya pahala di akhirat. Nah, inilah yang dimaksud dengan pinjaman hamba kepada Rabb-nya. Ya. Maka ketika kita meminjamkan sesuatu kepada seseorang, apakah uang misalnya, apabila kita tidak berharap uang itu diganti, apabila tidak ada harapan ya kepada orang tersebut untuk mengembalikan sebesar apa yang sudah kita berikan, maka itu nanti jatuhnya adalah qardul abdi li rabbih. Posisinya dia sedang meminjamkan uangnya kepada Allah. Jadi orang yang memberikan sesuatu kepada saudaranya tanpa mengharap kembaliannya, ya, maka orang ini sedang melakukan transaksi kepada Allah, melakukan transaksi pinjam meminjam kepada Allah. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita berinfak, ya, untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, jihad ini kan ada makna khususnya, ada makna umumnya jihad nih. Nah, jadi segala upaya dan daya yang dilakukan seseorang untuk mencapai ridha Allah dengan melakukan kebaikan-kebaikan, ya, mengeluarkan daya dan upaya, maka seseorang itu sudah dianggap berjihad secara umum. Nah, ya. Guru-guru honor misalnya, ya, yang ikhlas meluangkan waktunya untuk mengajar anak-anak kita. Guru-guru TK Al-Quran misalnya, ya. Nah, mereka itu adalah para mujahid-mujahid, ya. Maka orang-orang yang membantu mereka dengan tidak mengharapkan dibalas kecuali balasan dari Allah, maka orang itu sudah bertransaksi dengan Allah melalui hutang piutang, ya, melalui pinjam meminjam. Nah, jadi guru-guru agama yang ngajar-ngajar TK Al-Quran itu, yang mengajari anak kita alif ba'ta itu sampai bisa baca Fatihah. Nah, itu orang tuanya mestinya jangan sungkan untuk mengeluarkan dana itu. Karena orang les bahasa Inggris saja, nah, ya, itu kan tarifnya sudah ada itu. Per jam berapa. Dan orang tua rata-rata kalau les matematika
kemudian les bahasa Inggris. Nah, itu rela mengeluarkan berapa saja dana itu. Yang penting anaknya bisa bahasa Inggris, bisa matematika, kemudian mendaftar universitas dan lulus dengan sebab kemampuan matematikanya, dengan sebab kemampuan bahasa Inggrisnya. Ya. Tapi begitu anaknya bisa baca Quran, ya, sudah dilajari berbulan-bulan, kemudian sudah tahu perbedaan antara alif dengan ba. Nah, orang tua biasanya ala kadarnya. Nah, ala kadarnya. Padahal alif ba ta yang diajari itu sampai bisa Fatihah, sampai bisa kulhu, itu jalan menuju surga. Jalan menuju surga bagi anak itu dan bagi orang tuanya. Tapi orang tuanya 1000 kali berpikir untuk mengeluarkan dana ada. Ini kalau saya beri ustadznya segini, kalau kayaknya ustadznya kada ikhlas saja. Jadi ketika ingin berinfak kepada guru-guru agama, kepada orang-orang yang mengajar TK Al-Quran, itu apa istilahnya, berdebat dulu, ya, berdebat dulu dengan dirinya sendiri. Tapi kalau untuk urusan dunia, tidak ada istilah debat-debat, kada apa-apa. Ini demi kepentingan masa depan juga. Jadi kalau untuk urusan dunia itu tidak ada istilah debat dengan diri itu. Kada apa-apa juga, berapakah, yang penting masa depannya baik. Padahal biar pintar matematika, pintar bahasa Inggris, tidak bisa membedakan huruf alif dan ba, tidak bisa mengaji, masa depan apa? Nyata sudah salatnya belepotan, lalu masa depan apa yang dicita-citakan itu? Jadi untuk masa depan yang hakiki, orang tua itu kadang-kadang berpikir ribuan kali untuk mengeluarkan dana. Tapi untuk masa depan duniawi, nah itu tidak ada. Ada apa-apa untuk masa depan. Masa depan apa yang dimaksudkan? Ya? Padahal nanti bisa bahasa Inggris, bisa matematika, belum tentu juga masa depannya baik. Ya? Nah itu. Jadi kalau orang berinfak untuk mereka-mereka yang berjihad di jalan Allah, atau infak untuk anak-anak yatim piatu, nah jadi Bapak Ibu, pian yang sedang berinfak kepada yatim piatu itu, baik diumumkan atau tidak, baik lewat depan atau lewat belakang, maka sesungguhnya pian itu sedang melakukan kontrak pinjam meminjam kepada Allah. Tiap bulan misalnya, kada banyak, cuma 50.000. Nah, gasan anak yatim, barang gasan beli apakah? Tapi rutin setiap bulan 50.000. Berarti orang itu sedang membangun kontrak kerja yang bernama hutang piutang dengan Allah. Maka berapapun nilainya, Allah katakan fayudha'ifu lahu ada'afan katsira. Allah akan ganti apa yang dipinjamkan hamba kepada Allah dengan ganti yang lebih besar. Ya. Kemudian bergerak untuk membantu para janda misalnya, orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, setiap bulan misalnya. Apalagi diatur sedemikian rupa, ya. Setiap bulan itu ada paket-paket. Nah, itu orang-orang yang bekerja di sini, yang ikut mengantar segala macam, berarti dia sedang melakukan kontrak hutang piutang dengan Allah, melakukan kontrak pinjam meminjam dengan Allah. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kenapa apa yang diinfakkan, apa yang diberikan oleh seorang hamba kepada Allah itu dinilai oleh Allah sebagai pinjaman? Padahal itu kan hartanya Allah juga. Jadi apa yang kita berikan kepada orang lain pada dasarnya adalah hartanya Allah. Karena manusia itu tidak memiliki apa-apa. Nah, lalu Allah menyebut siapa yang ingin memberikan pinjaman kepada Allah. Kenapa Allah membahasakan
bahwa apa yang kita berikan untuk mereka di jalan Allah itu sebagai pinjaman? Jawabannya sederhana. Allah ingin menegaskan bahwa setiap pinjaman itu wajib dikembalikan. Setiap pinjaman itu wajib dikembalikan. Maka ketika Allah menyebut bahwa apa yang kita keluarkan untuk saudara-saudara kita karena Allah, itu pasti akan dikembalikan oleh Allah. Makanya Allah menyebut itu sebagai pinjaman untuk menegaskan saya akan ganti, kata Allah, lebih banyak dari apa yang engkau keluarkan. Nah, ini pinjaman seorang hamba kepada Rabbnya. Kemudian yang kedua, termasuk pinjaman yang baik itu adalah qardul abdi al muslim li akhihi. Pinjaman seorang muslim untuk saudaranya. Nah, pinjaman seorang muslim untuk saudaranya itu adalah sama dengan pinjaman kepada Allah. Hanya saja kalau pinjaman seorang muslim untuk saudaranya itu ada harapan agar barang itu diganti. Nah, ya. Misalnya dia meminjamkan duit untuk jangka tertentu. Nah, ya. Maka pinjaman di situ ada harapan, ya, bahwa duit yang sudah dia pinjamkan itu dikembalikan sesuai dengan nilainya. Nah, itu juga termasuk pinjaman yang baik, ya. Karena dengan memberikan pinjaman kepada saudara berarti sudah membukakan solusi dari masalah yang dihadapi oleh saudara. Nah, itu. Nah, jadi bedanya hanya terletak pada kalau tidak mengharap ganti. Ya, tidak mengharap ganti berarti itu sudah sedang melakukan transaksi pinjam meminjam atau hutang piutang kepada Allah. Nah, itu. Maka Allah yang akan mengganti. Tapi kalau misalnya ada harapan, ya, artinya kaina lah bulan depan kawalah dikembalikan bulan depan, kawainya. Nah, ini berarti masuk dalam kategori pinjaman yang baik, tetapi ini adalah pinjaman seorang muslim untuk saudaranya. Sama berpahala. Ya, sama berpahala. Ya. Nah, dalilnya adalah seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Di mana disebutkan di situ, ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratain illa kana ka shadaqatin marratan. Tidaklah seorang muslim, kata Nabi, meminjamkan pinjaman 2 kali kepada seorang muslim melainkan salah satunya dihitung sebagai sedekah. Ya. Jadi hari pertama dia minjam duit, belum lagi dilunasi, dia pinjam lagi. Maka salah satunya itu dihitung sebagai sedekah. Jadi ada tambahan pahala sedekah di situ. Kemudian hadis pendukung lainnya, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan atau melepaskan seorang muslim dari satu penderitaan dari penderitaan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari penderitaan pada hari kiamat. Nah, ini dalil-dalil tentang al-qardul muslim li akhihi. Jadi pinjaman seorang muslim untuk saudaranya. Kemudian Bapak Ibu, ya, dalam al-qardu itu ada kaidah fikih yang harus kita pahami. Di sini disebutkan
kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Ya. Setiap pinjaman yang menarik manfaat. Nah, setiap pinjaman yang menarik manfaat fahuwa riba, maka itu adalah riba. Nah, jadi kalau minjamkan orang itu pinjamkan saja. Kemudian dilanjutkan dalam kitab ini, inna aqdal qardi yuqsadu bihi rifqu bin nas wa muawanatihim ala syu'unil aishi wa taysiri wasailil hayat wa laysa huwa wasilatan min wasailil kasbi wala usuluban min asalibil istighal. Walihada la yajuz ayaruddal muqtarid ilal muqrid illa maqtaradahu minhu aw mislahu taba'an lil qaidah al fiqhiyah al qailah kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Artinya apa? Artinya apabila akad qarad itu dimaksudkan untuk meringankan ya, beban manusia, untuk membantu saudara, ya, artinya memudahkanlah, meringankan beban hidup mereka, ya, agar hidupnya itu nyaman dengan pinjaman tadi, dan bukan diniatkan sebagai wasilah min wasail kasbi, sebagai usaha mencari duit. Ya. Jadi pinjaman tadi itu dijadikan sebagai usaha memberanakkan duit misalnya, atau dijadikan sebagai satu jalan untuk mengeksploitasi atau memanfaatkan orang lain, ya, untuk mengambil keuntungan, maka itu dibenarkan. Ya, tetapi kalau misalnya al-qardu tadi niatnya adalah untuk membungakan uang, untuk memberanakkan uang, atau diniatkan sebagai satu jalan untuk bisa mengeksploitasi orang lain, ya, memanfaatkan kelemahan-kelemahan mereka untuk keuntungan pribadi, nah hadzala yajuz, itu tidak boleh. Maka orang yang meminjam itu tidak boleh mengembalikan lebih dari apa yang dipinjamnya, ya, kepada orang yang meminjamkan, ya, tabaan lil qaidah, ya, dengan sebab mengikuti kaidah fikih yang mengatakan kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap tambahan yang menarik manfaat itu hukumnya adalah riba. Riba. Ya. Makanya dalam mazhab Hanafi dan Maliki itu, ya, orang itu tidak boleh memanfaatkan barang gadaian itu, walaupun orang yang punya barang itu ridho. Ya. Karena kata mereka Hanafi dan Maliki itu termasuk riba. Nah, kalau kita kan di Indonesia ini rata-rata bila meminjam tidak ada barang gadaian, susah meminjam tuh. Lalu kemudian ketika orang meminjam, barang yang digadaikan itu dimanfaatkan lagi oleh orang yang meminjamkan itu. Misalnya orang menggadaikan sawahnya, dia minjam 10 juta. Kemudian yang meminjam ini menggadaikan sawahnya. Sawah itu dimanfaatkan oleh orang yang memberi hutang tadi atau yang hutang, dan tidak dikembalikan sebelum hutang itu lunas. Oh, jadi sawahnya itu digarap, keuntungannya diambil. Atau misalnya ada orang hendak minjam 10 juta, rumahnya digadaikan. Nah, rumahnya digadaikan, Pak. Lalu kemudian oleh orang yang menerima gadai, oleh orang yang memberi piutang tadi, rumah itu disewakan kepada yang lain, atau bahkan disewakan kembali kepada orang yang berhutang. Itu berarti telah mengambil manfaat dari hutang. Ya. Andai kata keuntungan dari menyewakan rumah itu sudah sebesar dana yang dipinjam, maka rumah itu wajib dikembalikan kepada yang punya.
Jadi hutangnya itu lunas karena dia sudah mengambil manfaat dari memanfaatkan rumah itu tadi, disewakan misalnya. Nah, begitu juga dengan sawah itu. Jadi sawah itu dimanfaatkan Pak oleh orang yang memberi pinjaman tadi sampai turun temurun. Padahal manfaatnya, ya, manfaat yang diambil itu sudah melebihi dari hutang orang yang berhutang itu. Maka selebihnya itu dia memakan makanan yang tidak halal. Nah, ya. Jadi gada itu bukan seumuran kayak itu. Kalau kita memanfaatkan, maka harus diperhitungkan pemanfaatannya itu. Ya. Memang ada hadis mengatakan bahwa tidak boleh seorang muslim memakan harta saudaranya kecuali dengan keikhlasan. Cuma tetap saja dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, walaupun orang yang punya barang yang sedang digadaikan ini ridho, suka, tetap kada boleh karena itu adalah riba, mengambil manfaat dari hutang. Dan ini jauh lebih unggul karena lebih berhati-hati. Nah, ya. Jadi kullu qardin jara naf'an fahuwa riban. Setiap pinjaman yang menarik manfaat itu adalah riba. Nah, kemudian disebutkan di sini wal hurmatu muqayyadatun huna bima idza kana naf'ul qardi masyrutan aw muta'arrafan aw muta'arifan alaihi. Jadi haramnya yang dimaksud dalam pengambilan manfaat di sini adalah apabila pinjaman itu disyaratkan oleh orang yang memberi pinjaman atau bahkan oleh orang yang meminjam. Nah, ya. Misalnya, Pak, kawalah ulun minjam duit 10 juta kawah. Nah, tapi kainaklah bila mengembalikan 5 bulan berikutnya 10 juta itu menjadi 10.500.000. Nah, itu kan disyaratkan oleh yang akan memberikan hutang atau disyaratkan oleh orang yang akan berhutang. Ya, pokoknya Pak, bila pian pinjamkan ulun 10 juta kaina ulun bayari 10 juta tambah 500. Itu riba tuh. Demikian juga au muta'arifan alaihi, atau tahu sama tahu. Si A datang kepada si B, Pak, ulun hendak pinjam duit berapa? 5 juta. Bisa aja. Tahu aja kalau sudah sistem kita tahu aja. Nah, artinya tahu sama tahu itu artinya tahu aja kalau sistem kita, artinya bila dikembalikan berlebih. Artinya yang meminjam dan yang akan meminjam sama pada tahu. Bila kada itu kada pinjami. Tahu aja kalau sudah rumusnya. Artinya bila 5 juta pinjam, tahu benar. Punya 5 juta 500, kalau mun 10 juta 1 juta. Tahu benar. Kayak Pak akur aja kah? Akur aja. Riba. Kada ada berkahnya hidup. Dan duit yang dipinjam itu juga habis. Ya. Habis percuma. Di sini disebutkan idza kana naf'ul qardi masyrutan aw muta'arrafan alaihi. Tahu sama tahu sudah rumusnya. Mun kada ada tambahannya kada dipinjami. Nah, kada boleh. Fa in lam yakun masyrutan wala muta'arrifan alaihi falil muqtarid ayyuqdiya khairan minal qardi fi sifati aw yazida alaihi fil miqdar. Walil muqrid haqqal akhdhi duna karahatin. Apabila tidak ada persyaratan, tidak ada istilah tahu sama tahu, pokoknya si A minjam, si B pinjamkan, selesai. Tidak ada pembicaraan. Kau benar Pak, hendak pinjam berapa pian? Kada banyak Bang, 5 juta aja. Ayo kada Bapak, besok ambil ke rumah. Iba diambil sudah. Begitu yaumas sadaq, begitu hari pembayaran, ternyata 5 juta tadi dikembalikan oleh yang meminjam, ditambahi 500.
Nah Pak lah, ini hutang ulun 5 juta, kemudian 500 ini sebagai tanda terima kasih ulun. Karena pian sudah menolong ulun di saat ulun kesusahan. Nah jadi ulun tahu diri, ulun tambahi pian 500 nih. Ya. Nah, maka yang seperti itu apa? Falil mukrid haqqal akhdhi duna karahatin. Maka orang yang meminjamkan boleh mengambilnya, bahkan berhak mengambilnya tanpa haram sedikit pun, tanpa makruh sedikit pun. Nah, cuma wayah ini adakah orang kayak itu? Ya, wayah ini orang alih-alih, ya, alih-alih mengembalikan berlebih. Berhutang itu Pak, lagi berhutang sampai sujud-sujud. Pokoknya Pak ulun bulan depan bila dapat langsung ulun bayar. Itu lagi hendak berhutang, begitu duitnya datang berpapasan di pasar kada tahu lagi diurang. Nah, jadi ahli-ahli hendak mengembalikan dengan qardon hasanah, dengan pinjaman yang baik. Nah, jadi bila sudah dapat duitnya kada berteguran lagi, kada tahu ikam siapa. Nah ya. Nah jadi kalau misalnya tidak ada persyaratan, boleh. Ya. Jadi persyaratan-persyaratan adanya tambahan ini, nah inilah nanti yang disebut dengan al-qardur ribawi. Ya jadi pinjaman yang kada baik, pinjaman yang ribawi. Nah cuma untungnya Rasulullah itu, ya, syariat itu ada menjelaskan gitu ya. Apabila orang berhutang lalu kemudian berusaha untuk membayari hutangnya tadi, nah tapi ternyata sampai mati hutang itu kada terbayar karena memang kada kawa Pak. Artinya dia sudah bekerja giat, tapi habis gasan makan, ya. Habis gasan makan, habis gasan beli beras. Jadi kada ada sisa untuk membayar hutang, maka itu terus. Padahal sudah berdaya upaya untuk membayari. Sampai mati kada terbayari. Nah maka Allah dan Rasulnya yang akan menjamin hutangnya itu. Ya, Allah dan Rasulnya yang akan menjamin hutang tersebut. Nah tapi kalau misalnya sudah nawaitu membayarnya kadeda, ya pokoknya semangat berhutang saja, sementara membayarnya kada ada niat, nah itu nanti seperti yang ulun sampaikan minggu yang lalu, itu akan bertemu dengan Allah dengan statusnya sebagai pencuri. Nah, ya pencuri. Nah kita kembali bala. Jadi kalau si peminjam ini, nah orang yang meminjam ini dengan kesadaran sendiri melebihkan pembayaran hutangnya, maka yang seperti itu baik, ya. Yang seperti itu baik. Karena apa? Karena dalam riwayat disebutkan qala Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir bin Abdullah itu pernah berkata, kana li ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haqqun faqadani wa zadani. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Nah, ini yang menjadi dalil bolehnya si peminjam itu menambahi pembayaran hutangnya selama tidak disyaratkan. Jadi kata Jabir, pernah Nabi itu berhutang kepadaku. Ya. Nabi berhutang kepadaku, lalu kemudian beliau membayari hutangnya kepadaku wazadani dan menambahi pembayaran tadi. Nah, jadi ditambahi sidin baik ditambahi oleh Nabi. Nabi pinjam sekarung kurma misalnya. Dibayar oleh Nabi 2 karung kurma. Lalu kemudian Nabi mengatakan khairukum ahsanukum qadaan.
Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik pada saat melunasi hutangnya. Ya. Itu. Fa inna khairakum ahsanukum qadaan. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik pada saat membayar hutangnya. Jadi orang yang paling baik dalam pembayaran hutang adalah orang yang menambahi hutangnya itu. Kalau dia mampu, ya. Kalau dia tidak mampu ya lain persoalan. Ya. Rawal Imam Ahmad anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akhihi mata wa alaihi dainun faqala huwa mahbusun bidainihi faqdi anhu. Jadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa seorang laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah tentang saudaranya yang mati tapi punya hutang. Maka Nabi mengatakan huwa mahbusun bidainihi faqdi anhu. Dia itu terpenjara oleh hutangnya. Artinya ruh orang itu terpenjara oleh hutangnya. Faqdi anhu, maka lunaskan hutangnya itu. Nah, ya, lunaskan hutangnya itu. Ya, Pak. Nah, jadi persoalan hutang ini persoalan yang mengerikan. Ya. Persoalan yang mengerikan. Tapi memang disyariatkan kalau berhajat. Nah itu dulu ya. Nanti subuh ya kita sambung tentang pembagian hutang yang baik. Nah, hutang piutang yang baik itu kayak apa ya? Kriteria pinjaman yang baik itu seperti apa? Akan kita sambung karena subuh. Ini saja dulu dari ulun. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.